menghabiskan meteran berat itu benda dijatuhkan ke neraka itu sampai ke bawah nunggu berapa? Bangga katanya. Oh semua cerita neraka sehingga hadirin itu nangis semua. Sayyidina Ali pas liwat terus di penceramahnya dipanggil. Kamu membuat mereka takut oleh neraka sampai seperti itu. Apa kamu bisa sukses membuat mereka takut kepada Allah sampai seperti itu? Dites, nggak bisa balik. Masyhur Sayyidina Ali mengatakan atajizu an wasfi makhluqin mislah. Masa ngadepin neraka saja sesusah itu? Apapun topnya neraka itu makhluk, sesuatu yang diciptakan Allah. Harusnya kamu lebih takut sama Allah. Jika semenjak itu dirubah cara ceramahnya dirubah. Jadi tidak, karena tadi itu yang diikuti ulama-ulama tasawuf. Jadi ulama tasawuf itu orang yang mengembalikan pada akal waras. Ya kayak tadi, saya mengatakan ini hitam itu hanya karena apa? Ya memang warnanya hitam. Supaya saya jadi orang waras. Kalau hitam ya tak bilangkan hitam, tak katakan hitam. Sama, Allah itu Tuhan. Kapan saja Tuhan, dia sebagai Tuhan. Andai kan tidak menciptakan surga atau neraka, dia tetap sebagai Tuhan. Jadi kesetatusan Tuhan Allah itu tidak nunggu bikin neraka atau surga. Kita ini adalah orang yang sudah peduli sama pendidikan. Untuk diangkat dosen apa enggak, kita tetap ngajar di mana saja, kapan. Senyum adalah kebaikan. Bahwa kamu sedang jadi pegawai bank maupun enggak, ya tetap semuanya harus gitu. Peduli sama yatim piatu ya sudah satu kebaikan. Kalau kita pengurus yayasan apa enggak, ya tetap peduli sama yatim. Nah itu ilmu hakikat. Sesuatu itu dikembalikan pada proporsinya. Itu termasuk yang diajarkan Sayyidina Bid'ah Salam. Sehingga kita kalau maknani fatakun naro sama fatakuni watakuwah, kualitasnya itu tentu tinggi fattaqullaha atau fattaquni ya Allah. Karena Allah itu zat yang harus kita sembah, kita puja-puja, kita takuti ya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Bukan nunggu karena Allah bikin surga atau neraka. Itu dalam ilmu tasawuf. Tentu kita mungkin kelasnya tidak sampai seperti itu. Dan tidak perlu seperti itu. Nanti sehingga terus ibadah yang ingin masuk surga itu disebut ibadah tujar. Apa? Ibadahnya para apa? Udah, jadi harus ada untungnya. Jadi Allah betul-betul mitra dagang. Itu sopan nggak kira-kira? Ya Allah tak sembah loh, tapi ada syaratnya. Apa? Ya saya harus masukkan ke kata Allah kalau nyembahnya tidak benar tak kurangi. Ternyata poin kamu tak. Ya, nanti kan jadi panjang, apa? Makanya masyhur itu ada guyonan, ini guyonan suci tapi nyata. Ada orang nggak pernah maksiat, nggak pernah apa-apa. Toat terus gak pernah maksiat masuk surga. Ditanya, kenapa kamu masuk surga? Karena saya tidak pernah maksiat terus ditoat terus. Ya oke, kamu di surga. Umur kamu berapa? 80 tahun. Oke, kamu di surga 80 tahun. Protes orangnya. Ya Allah, ibadah saya katanya surga itu selamanya. Kenapa 80 tahun? Kan kata kamu masuk surganya karena amal kamu kan? Kamu amalnya hanya 80 tahun, ya surganya 80 tahun. Yang abadi itu fadl saya, anugerah saya. Ya sudah bisa masuk surga karena fadl kamu, karena tidak jadi sudah karena kamu. Artinya kalau kamu nyembah Allah karena ingin masuk surga, kemudian ibadah kamu konversi jadi surga, itu berdurasi. Ya harusnya sholat seperti itu pahalanya hanya sekian saja. Makanya orang-orang tasawuf itu takut kalau ibadahnya seperti itu. Makanya orang tasawuf itu ikutnya ya walladzina amanu asyaddu hubbal. Dan orang-orang yang mukmin itu harus sangat mencintai Allah. Ya ibarat gini tuh, bapak-bapak yang nggak punya wanita lain atau nggak goda wanita lain itu ada yang karena takut, ada yang karena cinta. Keren man. Kalau karena takut sekali nggak konangan itu ya, jadi sudah lampu merah. Ya. Tapi kalau karena cinta, konangan nggak konangan ya tetap nggak macam-macam itu. Nah itu orang-orang tasawuf, orang yang sangat mengagumi fitrah salimah, bahwa kita menyembah Allah dia karena dia sebagai Tuhan, bukan karena dia menciptakan surga atau apa. Nah, itu bedanya. Makanya Nabi Musa kembali ke ikhlas. Nabi Musa melakukan kebaikan sama putrinya Nabi Syuaib itu ikhlas. Nabi Syuaib memberi hidangan sama Nabi Musa juga apa? Yang putrinya yang agak banyak kepentingan tadi. Ini orang ganteng, kalau mereka orang lain gimana ya? Akhirnya Nabi Syuaib ya sudah daripada itu terus ini. Ya teruskan. Jadi ini faslun fi mukafaatil ihsan bimisli al-afdal
pakai cerita qala inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita. Terus cerita kedua ketika Nabi Ibrahim dapat tamu para malaikat ngendikan qalu salama. Terus Nabi Ibrahim jawab qala salam. Jadi yang agak aneh tapi mirip saja. Wastaqrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikron warad ziyadatan faqala khairukum ahsanukum qadra. Jadi Nabi itu pernah berhutang, kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anaknya sapi loh bahasa Indonesia. Pedet, masa bahasa Indonesia ya pedet. Apa? Anak sapi. Wah, alasan Nabi itu kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anak sapi, pedet itu. Tapi pas membayar pakai sapi. Tapi ini jangan dipakai alasan rentenir. Terus sahabat ada yang protes, ya Rasulullah, engkau kan hanya punya hutang apa? Anak sapi ya, atau pedet tadi. Kenapa nyaurnya bayarnya pakai sapi? Terus Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qadra. Yang terbaik dari kalian adalah saat bayar itu lebih. Nah, ini yang masalah ini, makanya saya bilang ini masalah. Kata guru saya, kata Mbah Mun, kata bapak saya, Islam itu ngaramno riba tapi yo ngaramno medhit gitu. Ya orang-orang soleh kok ngaramno riba itu mau ngaramno riba tapi enggak ngaramno medhit. Sebenarnya yang diharamkan Islam itu dua, riba yang haram, medhit yang haram. Sudah ini tidak usah didalamkan nanti jadi fitnah. Jadi yang diharamkan Islam itu dua sekaligus, loh. Riba yang haram, zikir juga. Coba sampean bayangkan, misalnya saya punya utang sampean 10 juta. Harusnya Februari, sekarang Februari, Januari kemarin harusnya sudah lunas sampai Februari. Jakarta ke sini naik pesawat, nabi saya nelpon ya pakai pulsa, kirim utusan ya pakai utusan dan bayar. Setelah itu saya nyaur 10 juta pas. Padahal nagihnya dia ke saya sudah nggak bisa tiket. Berapa? Tapi sampai bisa menilai, salahnya sendiri nagih, wah ya repot. Namanya nagih itu ya karena ngelangkai apa? Janji. Pertanyaannya adalah kalau kamu nyaur pas 10 juta itu kerugiannya kan banyak. Tapi kalau kita mengatakan wajib nyaur plus uang kerugiannya, kita nanti mensyariatkan. Makanya sebetulnya Islam itu tidak dia mengharamkan riba, tapi yang mengharamkan itu aja kalau usah diteruskan nanti jadi fitnah. Tapi yang jelas Rasulullah itu pernah hutang apa? Pedet, nyaurnya sapi. Ketika ditanya jawab Nabi, khairukum ahsanukum qadra. Yang terbaik dari kalian adalah saat nyaur dikasih. Karena saya jadi kiai itu paling muslim, ngadepi itu paling muslim. Biasanya kalau orang-orang kampung saat rukun itu kan ponakannya khitanan atau kawin nikah itu kan dibiayai paginya, biasanya dijualkan sapi atau apa. Zaman itu tahun 70, itu harganya sapi itu baru 3.000. Setelah 2005 alhamdulillah tukaran, bentrok ya. Waktunya kan ditabir, namanya tukaran ditabir. Yang utang itu senengannya, pas itu aku mau tolong ewu, tapi tak tahu tolong ewu. Tolong ewu itu ada dapat cilok. Lah yang utangi itu ingetnya itu pas itu jual apa? Sapi ya, dibayar sapi. Dan akhirnya kita sebagai kiai kan bingung, nggak ikut makan uangnya tapi harus jawab. Terus saya jawab gini, andaikan saya jawab langsung putus enggak Pak? Kalau langsung putus tak jawab, kalau enggak mau. Kan rugi jadi kiai kan ternyata enggak final kan enggak keren. Enggak Gus, kalau sekali jiran jawab kita taslim, kita menerima. Ya sudah kata saya, bayarnya sapi saja. Dulu ya bayarnya sapi saja, saya tidak mau jutaan. Tapi ternyata yang ngutangi berengkel. Dulu sapinya itu andaikan masih itu anak cucunya dapat. Wah repot kalau gitu. Jadi dia nggak mau dibayar satu sapi, harus plus anak cucunya. Apalagi kalau sapinya sering selingkuh, anaknya. Tapi yang utang itu tidak kalah pinternya. Ibu nak urip satu mula, nak mati. Wah repot ini. Makanya saya itu kadang sama orang awam itu yang mantel karena itu sinyal kan. Coba sampean kalau jadi kiai, kalau Anda dalam posisi saya milih mana? Milih pakai ukuran apa? Karena kita riba ya takut, medit ya. Saya bilang, ya sudah katanya sudah setuju kalau sudah saya ngomong pasti final ya udah guys. Tak suruh nyawa sapi.
Jangan pakai uang, pokoknya jangan pakai uang. Karena kalau pakai uang itu mesti setelah itu masih dengar-dengar.